Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bincang bareng saya Risma Syahruddin, mahasiswi pasca sarjana Universitas Islam Negeri Palopo. Di sini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Muhammad Parinding. Kita akan mendiskusikan topik yang sangat relevan mengenai konsep dasar manajemen strategis sebagai basis pengembangan pendidikan. Untuk memulai pembahasan hari ini, pertanyaan pertama, apa sih yang dimaksud dengan manajemen strategi dalam konteks pendidikan Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Parinding, mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Palopo. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan manajemen strategis dalam konteks pendidikan Islam adalah suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan dalam merumuskan atau mengimplementasikan dan mengevaluasi strategis yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam untuk mencapai visi dan misi serta tujuan lembaga pendidikan Islam. Melibatkan analisis lingkungan, baik itu dari perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pengendalian sumber daya untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang unggul dan relevan dengan tuntutan zaman serta berkontribusi pada kemajuan peradaban Islam. Jadi manajemen strategi adalah proses yang sistematis merumuskan, mengimplementasi, dan mengevaluasi. Seperti itu ya Pak. Pertanyaan kedua, bagaimana prinsip-prinsip manajemen strategi dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam? Prinsip-prinsip manajemen strategis yang dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam melalui yang pertama adalah musyawarah, ya, dengan melibatkan stakeholder. Yang kedua adalah keadilan dalam alokasi sumber daya dan perlakuan terhadap seluruh warga lembaga. Yang ketiga adalah kejujuran atau sidik, menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat adalah keikhlasan, ya, menjalankan manajemen strategis dengan niat yang tulus. Kemudian yang kelima adalah amanah atau responsibility, ya, bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya. Dan yang keenam adalah etos kerja, yaitu mendorong budaya kerja dengan kerja keras, profesional, dan berorientasi pada kualitas. Prinsip-prinsip manajemen strategi dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai dengan melalui pertama, musyawarah, dua, keadilan, ketiga, kejujuran, keempat, keikhlasan, kelima, amanah, dan yang keenam ini ada etos kerja. Pertanyaan ketiga,
Bagaimana analisis lingkungan eksternal dan internal dilakukan dalam pendidikan Islam untuk menentukan arah strategi? Analisa lingkungan eksternal dilakukan dengan mengidentifikasi peluang dan ancaman dari faktor pasti politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan lingkungan. Analisis lingkungan internal dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan lembaga. Misalnya melalui analisis SWOT. Jadi dalam konteks pendidikan Islam, analisis juga perlu memperhatikan faktor-faktor spesifik seperti perkembangan pemikiran Islam kontemporer. Jadi kebutuhan umat Islam dan tantangan global terhadap nilai-nilai Islam. Jadi analisis lingkungan eksternal dilakukan dengan mengidentifikasi peluang dan ancaman dari faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan lingkungan. Pertanyaan keempat, faktor apa saja yang menjadi tantangan strategis bagi lembaga pendidikan Islam saat ini? Jadi saat ini ada beberapa faktor yang menjadi tantangan strategis di lembaga pendidikan Islam. Tantangan yang pertama itu adalah globalisasi dan modernisasi. Jadi dalam mempertahankan nilai-nilai Islam di tengah arus globalisasi ini sangat besar tantangan yang kita hadapi. Kemudian yang kedua adalah perkembangan teknologi. Jadi perlu adanya adaptasi dan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah radikalisme dan ekstremisme. Tantangan ini bagaimana kita menangkal paham radikalisme dan ekstremisme. Yang keempat adalah kualitas dan kompetensi guru. Jadi memang perlu ada peningkatan kualitas dan kompetensi guru dalam menghadapi perubahan atau tuntutan zaman. Dan yang terakhir adalah pendanaan. Nah, mencari sumber dana yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Pertanyaan kelima, bagaimana perencanaan strategis dilakukan dalam lembaga pendidikan Islam untuk menjamin keberlanjutan dan relevansi institusi? Ya, jadi perencanaan strategis dilakukan melalui tahapan. Yang pertama adalah merumuskan visi misi dan tujuan, menganalisa lingkungan, mengembangkan strategi dengan menetapkan program dan kegiatan. Kemudian selanjutnya adalah mengalokasikan sumber daya dan menetapkan indikator kerja. Keberlanjutan dan relevansi dijamin dengan memperhatikan tren masa depan, kebutuhan masyarakat, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan strategi dilakukan melalui tahapan merumuskan visi, misi, dan tujuan. Lanjut pertanyaan ke-6, apa peran visi dan misi berbasis nilai Islam dalam penyusunan strategi pendidikan? Visi dan misi
berbasis nilai Islam menjadi landasan dan arah bagi seluruh strategi dan kegiatan lembaga pendidikan. Jadi visi dan misi yang Islami akan memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga sejalan dengan nilai-nilai Islam dan berkontribusi pada pembentukan karakter Islami peserta didik. Jadi visi dan misi berbasis nilai Islam di sini adalah menjadi landasan dan arah bagi seluruh strategi dan kegiatan lembaga pendidikan. Seperti itu. Pertanyaan ke-7, bagaimana strategi yang telah dirancang dapat diimplementasikan secara efektif di lembaga pendidikan Islam? Implementasi strategis efektif membutuhkan yang pertama itu adalah komitmen pemimpin dan seluruh stakeholder. Yang kedua adalah komunikasi yang efektif. Yang ketiga adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Terus yang keempat adalah sistem monitoring dan evaluasi terstruktur. Yang kelima adalah fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan. Jadi jawaban di sini implementasi strategi yang efektif membutuhkan komitmen pimpinan dan seluruh stakeholder. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan 8. Apa saja hambatan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan strategi pendidikan Islam dan bagaimana cara mengatasinya? Hambatan yang sering dihadapi antara lain, yang pertama itu adalah resistensi terhadap perubahan. Ini dapat diatasi dengan komunikasi dan sosialisasi yang intensif. Yang kedua adalah kurangnya sumber daya. Kurangnya sumber daya ini dapat diatasi dengan penggalangan dana dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada. Dan yang ketiga yaitu kurangnya koordinasi. Ini dapat diatasi dengan membangun sistem koordinasi yang efektif. Jadi dari jawaban Bapak, hambatan yang sering dihadapi di sini yang pertama itu ada namanya resistensi, yang kedua itu ada kurangnya sumber dana, yang ketiga ada kurangnya koordinasi. Kemudian solusinya di sini adalah dengan membangun komitmen bersama, meningkatkan komunikasi dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Pertanyaan ke-9, bagaimana proses evaluasi dan kontrol strategi diterapkan di manajemen pendidikan Islam? Ya, baik Bu. Jadi evaluasi dan kontrol strategi dilakukan secara berkala untuk mengukur pencapaian tujuan. Kemudian mengidentifikasi penyebab kesenjangan sehingga kita melakukan perbaikan. Proses ini melibatkan pengumpulan data dan analisis data dan pelaporan. Jadi evaluasi dan kontrol strategi di sini dilakukan secara berkala dengan mengukur pencapaian tujuan. Sekarang pertanyaan ke-10, apa indikator keberhasilan manajemen strategi dalam pendidikan Islam? Indikator keberhasilan yaitu antara lain peningkatan kualitas lulusan. Selanjutnya peningkatan mutu pembelajaran. Yang ketiga adalah peningkatan reputasi lembaga.
Selanjutnya adalah relevansi lulusan dengan kebutuhan dan dunia kerja. Terus kontribusi lembaga pada pengembangan masyarakat, dan yang terakhir itu adalah terciptanya lingkungan pendidikan yang Islami. Jadi menurut Bapak indikator keberhasilan di sini adalah dilihat dari peningkatan kualitas lulusan, peningkatan mutu pembelajaran, ada juga kontribusi lembaga dan terciptanya lingkungan pendidikan yang Islami. Pertanyaan 11. Sejauh mana lembaga pendidikan Islam telah menerapkan prinsip manajemen strategis dalam pengelolaan lembaga mereka? Penerapan prinsip manajemen strategi di lembaga pendidikan Islam masih bervariasi, dengan beberapa lembaga telah menerapkan secara komprehensif, sementara yang lain masih dalam tahap awal. Jadi tantangan utama adalah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek manajemen strategis. Lembaga pendidikan Islam telah menerapkan secara komprehensif. Pendidikan Islam dalam membangun keunggulan kompetitif antara lain itu mengembangkan kurikulum berbasis pada nilai-nilai dan relevansi dengan tuntutan zaman. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan pembelajar yang kondusif dan Islami. Terus yang ketiga adalah menghasilkan lulusan yang berkualitas, berakhlak mulia, dan berbudaya saing global. Yang keempat adalah menjalin kerjasama strategis dalam berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional. Kemudian yang terakhir itu menerapkan tata kelola yang baik atau good governance berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam menjadi pusat keunggulan dalam mengembangkan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam serta dapat berkontribusi pada kemajuan dan peradaban Islam. Saya kira ini penjelasan terkait dengan bagaimana strategi pendidikan Islam di masa-masa sekarang. Jadi menurut Bapak pendidikan Islam dilihat unggul melalui satu, mengembangkan kurikulum yang berbasis nilai dan relevan. Yang kedua itu menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang ketiga ini ada menghasilkan lulusan yang berkualitas, berakhlak mulia. 4, menjalin kerjasama strategi di berbagai lembaga. Yang kelima ini ada menerapkan tata kelola yang baik. Nah, dengan lembaga pendidikan Islam dapat menjadi pusat keunggulan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan berkontribusi pada kemajuan dan peradaban Islam. Demikianlah sesi diskusi kami kali ini. Kurang lebihnya dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.